Halo semuanya, shalom, selamat pagi teman-teman. Sekarang kita akan renungan pagi seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita harus mengucap syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk mengenalkan renungan, itu semua juga karena berkat kemurahan Tuhan. Oke, sebelum melanjutkan ke renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dari kasur tempat tidur kami dan kami masih bisa berdiri dengan tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Tuhan berkati, urapi kami, buka hati pikiran kami agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Berkati kami Roh Kudus agar kami bisa mengetahui isi dari renungan ini dengan baik dan juga dengan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang bisa kami permohonkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku memberi judul renungan aku yaitu hidup hanya sekali. Dalam kalimat kamu hanya hidup sekali, kalimat tadi ini memiliki motivasi ya kan. Namun kebanyakan generasi muda, generasi kita ini justru seringkali salah menafsirkan atau salah mengartikan makna di balik kata ini. Secara positif, kata-kata ini memotivasi anak muda untuk bergerak cepat mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Seringkali istilah tadi yang aku baru sebutkan ini menjadi pembenaran untuk melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan atau bahkan tidak semestinya dilakukan. Kurang lebih seperti ini. Mumpung hidup hanya satu kali, maka kita dapat menggunakan hidup ini dengan semaunya dan seenaknya saja. Pemahaman seperti tadi sangat keliru, sangat salah. Kita juga pasti bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup kita yang hanya hidup kita ini dipakai untuk sekali gitu kan. Sudah pasti kita itu ingin menikmati hidup yang kita jalani ini dengan dengan seenaknya kita, senyamannya kita hidup aja gitu kan. Setiap orang memiliki pandangan dengan cara yang sangat berbeda dalam menikmati hidup. Ada yang berpikir bahwa hidup ini hanya dijalani satu kali. Oleh karena itu kita wajib untuk menikmati dan menjalaninya dengan sekehendak hati kita. Ada juga orang yang mengisi hidupnya dengan berpesta pora atau dia mengisi dengan bekerja keras. Ada pula yang mengisi hidup ini dengan makan apa yang saja yang dia suka, mukbang, atau bahkan ada yang hanya membiarkan hidup ini dengan tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga berpikir bahwa hidup ini harus dinikmati dan dijalani sekehendak hati kita aja atau gimana? Yuk mari kita baca nasihat dari Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Rasul Paulus mengatakan ini dengan kesadaran bahwa hidupnya tuh bukan lagi sepenuhnya milik Rasul Paulus gitu. Hidupnya sudah sepenuhnya milik Tuhan. Melalui penebusannya, hidup ini merupakan rangkaian karya Tuhan dan diri manusia. Yang hidup dalam diri kita bukan hanya kita, tetapi juga Kristus. Hidup kita ini teman-teman adalah milik Tuhan yang dianugerahkannya bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari ini, maka kita akan berusaha memahami kehendaknya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi, kita tidak akan berusaha mencari kesenangan dan kenikmatan diri kita sendiri, melainkan kita berupaya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga tidak melarang kita untuk menikmati hidup. Hanya saja pada saat kita menikmatinya, apakah kita ini memuliakan Tuhan gitu. Oke teman-teman, jadi aku menyimpulkan ada 4 nasihat yang mempunyai kegunaan untuk menjalani kesempatan hidup dengan benar. Oke, yang pertama, dengarkan suara Tuhan setiap hari. Bisa baca kitab atau bahkan bisa menyisikan waktu kita untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, untuk baca kitab suci gitu. Dalam Amsal 2 ayat 6 berbunyi,
Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dengan terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan semakin bijaksana karena segala keputusan dalam hidup ini akan didasarkan oleh firman. Yang kedua, berteman yang positif. Kita buka Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang begal menjadi malang. Jadi dalam ayat ini tuh kita gak boleh asal memilih. Jadi kita harus memilih dan memilah teman mana yang membuat teman semakin bertumbuh dalam Tuhan dan semakin membuat kita tuh jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu. Jangan malah kita memilih teman yang membuat kita malah menjerumuskan kita dalam hal-hal yang membuat kita dosa di hadapan Tuhan gitu. Yang ketiga, mau bertanya dan menerima koreksi atau teguran. Kita buka Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntun pengetahuan. Jadi kita jangan menjadi orang bebal gitu guys. Kalau kita salah, kita perlu dikoreksi agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada pribadi-pribadi kita yang dulu, yang kemarin-kemarin gitu. Oke, yang keempat, mau untuk terus belajar. Kita buka Amsal 22 ayat 17 sampai 18. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Ketika kita berhenti untuk belajar, maka di sanalah kita memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Sadar atau tidak sadar, kalau kalian berhenti untuk belajar, maka di situ kalian juga udah memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Keinginan untuk selalu berkembang. Jadi jangan ada niatan untuk malas mau terus belajar gitu. Hidup ini hanya sekali. Pilihlah untuk melakukan apa yang benar, karena jangan lupa semuanya akan dipertanggungjawabkan dalam kekekalan. Oke teman-teman, kesimpulan renunganku pada pagi hari ini yaitu hidupnya sekali ini, teruslah berjuang untuk menggapai tujuanmu, menggapai cita-citamu, dan berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin, sebisa mungkin. Dan kalau sisa kalian punya talenta, ya udah kembangin gitu. Jangan malah dipendam, nanti Tuhan ngambil talenta yang kalian punya, kan malah jadi sia-sia gitu kan. Dan yang terakhir, jadilah berkat bagi orang lain dimanapun kalian berada. Teman-teman, aku ingin mengajak kalian berkomitmen pada diri kalian sendiri, dan pastinya aku juga ingin berkomitmen pada diri aku sendiri bahwa hidup ini hanya sekali. Pastikan hidup ini hanya sekali. Aku mau belajar, kita mau belajar untuk memilih dan menjalaninya dengan benar. Karena semuanya itu akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oke, teman-teman, sekian renungan pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Semangat untuk menjalani hari-hari ini. Oh ya, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami telah menyelesaikan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang bekerja lebih lanjut dalam pribadi kami masing-masing, agar kami mengerti bahwa hidup kami ini sangat berharga di mata-Mu, agar kami tidak menyia-nyiakan hidup kami ini. Tuhan, berkati kami juga Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati kami dalam apapun yang kami lakukan. Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang menuntun jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.